Martial Peak 3477. Yang Kai berkata dalam kesadaran, jadi, kamu melakukannya dengan sengaja. Karena Boya bisa melihat pengkhianatan Tucharo, maka dua anak panah dari sebelumnya jelas hanya untuk pamer. Itu bukan kesalahan. Namun, ini memungkinkan Yang Kai untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang keterampilan memanahnya. Setelah Tucharo menggunakan teknik rahasia untuk menyelamatkan hidupnya, Boya masih bisa menembak dengan akurat melalui salah satu kakinya. Ini menunjukkan betapa indahnya keterampilan memanahnya. Boya mendengus, begitukah realistisnya, bukan? Yang Kai tidak berkomentar. Dia hanya berhenti sejenak sebelum berjalan ke depan. Dia tersenyum dan berkata, ayo pergi dan temui mereka. Ribuan orang mengikuti di belakang, gagah berani dan bersemangat. Di gerbang Realem, banyak anggota ras iblis di Rahara memiliki ekspresi pahit dan enggan di wajah mereka. Anda adalah pemimpin Raja Iblis pangkat tinggi, dan wajahnya berubah menjadi jahat. Mereka berpikir bahwa penyergapan ini akan dapat memecahkan masalah benua bayangan awan dalam satu gerakan. Siapa yang mengira bahwa mereka akan dibantai oleh musuh dan menderita kerugian besar? Dalam pertempuran hari ini, apakah itu perencanaan awal atau konfrontasi akhir, tidak ada masalah. Dalam hal jumlah dan kekuatan, pihak Rahara beberapa kali lebih kuat dari pihak benua bayangan awan. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, Rahara memiliki keuntungan. Namun, pada akhirnya, benua bayangan awan yang memperoleh kemenangan penuh, dan Rahara menderita kerugian besar. Dari 9 Raja Iblis tingkat tinggi, hanya 4 yang selamat. Adapun Raja Iblis pangkat menengah dan pangkat rendah lainnya, lebih dari selusin dari mereka telah meninggal. Ada jenderal dan iblis-iblis yang tak terhitung jumlahnya. Hasil seperti itu membuat semua orang di Rahara merasa malu. Dan pelaku di balik semua ini hanya satu orang dalam ras iblis, iblis bulu. Mereka tidak lagi memiliki keuntungan menjadi yang pertama tiba. Sebaliknya, tentara musuh dikumpulkan dan moral mereka tinggi. Jika mereka tidak hati-hati, mereka mungkin benar-benar musnah di sini. Untungnya, ada tawanan di Layuan, jadi masih ada kesempatan bagi mereka untuk membalikkan keadaan. Melihat Yang Kai memimpin pasukan benua bayangan awan, gerbang Realem gempar. Raja Iblis peringkat tinggi yang memimpin berteriak keras, menenangkan hati orang-orang. Mereka masih memiliki 4 Raja Iblis peringkat tinggi, jadi mereka masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Selama mereka bisa membuat Yang Kai dan yang lainnya mundur, mereka akan bisa melindungi Lao Yuan. Ketika Tuan Yue Sang kembali dari medan perang dua dunia, mereka akan bisa mendapatkan kembali martabat mereka. Adapun apakah Yue Sang akan menghukum mereka atas apa yang terjadi hari ini atau tidak, itu tidak lagi dalam lingkup pertimbangan mereka. Bagaimanapun, beberapa rasa sakit fisik lebih baik daripada mati di sini. Setelah beberapa saat, Yang Kai memimpin Raja Iblis benua bayangan awan ke 100 kaki di depan gerbang Realem. Tentara berhenti, dan para elit benua bayangan awan berbaris di belakang mereka, memelototi gerbang Realem. Niat membunuh diam-diam membuat Raja Iblis Lao Yuan tanpa sadar mencengkeram senjata di tangan mereka dengan erat. Ekspresi mereka berubah. Satu langkah ceroboh telah menyebabkan posisi tuan rumah dan tamu berubah. Ini adalah penghinaan dan kesalahan besar. Setelah beberapa saat konfrontasi, ras iblis di pihak Lao Yuan tidak tahan dengan suasana tegang. Raja Iblis peringkat tinggi yang memimpin meraih kepala Kesen, dan Ki Iblis di telapak tangannya melonjak. Sepertinya dia bisa mengambil nyawa Kesen kapan saja. Dia memandang Yang Kai dengan ekspresi muram dan berkata, ras manusia. Raja ini berpikir bahwa kita bisa duduk dan berbicara dengan baik. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Dia memandang pihak lain dengan mengejek, bicara. Bicara tentang apa? Apa yang akan kamu gunakan untuk berbicara dengan raja ini? Raja Iblis peringkat tinggi mendengus. Demon Ki di tangannya bergerak, menyebabkan Kesen menunjukkan ekspresi sedih. Dia berkata dengan serius, bagaimana kalau menggunakan hidupnya untuk berbicara denganmu? Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya dan dengan dingin menolak, tidak tertarik. Mata Kesen segera menunjukkan ekspresi putus asa. Raja Iblis peringkat tinggi tidak terkejut sama sekali. Dia hanya mengejek, kamu sama sekali tidak peduli dengan hidupnya. Paling tidak, dia adalah bawahanmu. Yang Kai mendengus, bawahan raja ini harus memiliki kesadaran untuk mengorbankan hidupnya untuk raja ini. Dia seharusnya tidak peduli dengan hidup dan matinya. Jika dia begitu pemalu dalam tindakannya, apa gunanya raja ini? Dia kemudian menatap Kesen dan berkata, jangan khawatir. Raja ini akan membunuh mereka semua dan mengubur mereka bersamamu. Tidak ada satupun yang akan dibiarkan hidup. Segera setelah ini dikatakan, iblis dalam kelompok itu menjadi gempar. Mereka semua menunjukkan ekspresi horor. Mulut Raja Iblis peringkat tinggi berkedut. Dia awalnya berpikir bahwa Yang Kai sengaja membingungkan hal-hal, tetapi sekarang sepertinya dia serius. Untuk sesaat, dia tidak tahu apa yang dipikirkan Yang Kai. Meskipun dia dapat dengan mudah mengambil nyawa Kesen, dia tidak akan memiliki tawar-menawar di tangannya. Ketika saatnya tiba, dia hanya bisa bertarung dengan senjata. Dengan moral dan kekuatan pihaknya saat ini,
jika itu benar-benar sampai pada titik itu, sebagian besar orang yang hadir akan mati, dan dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata dengan keras, jika itu masalahnya, maka tidak ada yang akan memiliki waktu yang mudah hari ini. Jika kamu ingin bertarung, silakan dan coba. Mari kita lihat apakah raja ini dapat membawa kalian semua bersamanya. Petik 2. Pada titik ini, dia hanya bisa mundur dan maju. Dia berharap Yang Kai akan membuat pilihan yang bijaksana dan memberinya kesempatan untuk berbicara. Tanpa diduga, Yang Kai hanya tertawa sinis, bahwa kalian semua bersamanya. Saya khawatir Anda tidak memiliki kualifikasi. Wajahnya menjadi gelap, dan dia berteriak, bunuh. Begitu kata, membunuh, diucapkan, jantung Raja Iblis peringkat tinggi itu berdetak kencang. Ekspresinya berubah drastis. Pria di depannya ini tidak peduli dengan kehidupan bawahannya. Dia jelas tidak memberi mereka kesempatan untuk hidup. Di sisi lain, Kerson hanya bisa memejamkan matanya, menunggu kematiannya. Dengan swoosh, Boya, yang bersembunyi di kegelapan, memimpin dan menembakkan panah. Targetnya adalah Raja Iblis peringkat tinggi. Dia langsung merasakan aura kematian. Dia secara naluriah mengangkat tangannya dan menempatkan kesen di depannya. Dia ingin menggunakan kesen sebagai perisai untuk memblokir serangan mengerikan ini. Tapi tepat saat dia akan bergerak, Demon Ki yang ganas melonjak dari belakangnya, dan kekuatan yang bisa meruntuhkan gunung dan menjungkirbalikkan lautan menyerangnya dari belakang, menyebabkan organ internalnya berjatuhan. Dia terhuyung ke depan, darah mengalir dari mulut dan hidungnya. Dia segera mengertakkan gigi dan meraung, Tucharo. Meskipun dia tidak melihat ke belakang, dia tahu siapa yang menyerangnya dari belakang. Setelah bersama selama bertahun-tahun, dia tidak bisa lebih akrab dengan fluktuasi mana Tucharo. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Samar-samar dia mengerti bahwa Tucharo telah mengkhianatinya sejak lama. Kalau tidak, mengapa dia menyerangnya saat ini? Jadi itu saja. Melarikan diri kembali ke sini dengan teknik rahasia dan terkena panah hanyalah penyamaran. Itu hanya untuk membuatnya menurunkan kewaspadaannya. Kebencian di hatinya tidak bisa dibasmi bahkan dengan semua air di 3 sungai dan 5 danau. Setelah Tucharo meledakkan telapak tangannya, dia segera mundur dan mundur. Pada saat yang sama, dia buru-buru mengirimkan pesan kedua Raja Iblis peringkat tinggi lainnya, jangan lakukan apa-apa. Aku kehabisan ki. Aku jamin kamu tidak akan mati. Mereka berdua sudah dalam kerugian. Setelah mendengar kata-kata Tucharo, mereka segera memahami sebab dan akibat. Mereka hanya ragu sejenak sebelum membubarkan Demon Ki mereka. Pada saat yang sama, seperti Tucharo, mereka juga mundur untuk menunjukkan ketulusan mereka. Namun, mereka berdua menghela nafas dan memiliki pandangan yang rumit di mata mereka. Pada saat yang sama, panah Boya sudah berada di depan Kesen. Tepat saat dia akan dibunuh oleh panah ini, panah itu berbelok dengan aneh dan menyapu leher Kesen. Itu langsung mengenai bahu Raja Iblis peringkat tinggi di belakangnya. Daging dan darah meledak, setengah dari bahu Raja Iblis peringkat tinggi hampir rata. Kekuatan kekerasan menyebabkan tubuhnya sedikit bersandar. Sebelum dia bisa bereaksi, Yang Kai sudah menerkam dan meraih Kesen dari tangannya. Tanpa melihat, dia langsung melemparkannya ke belakang. Pada saat yang sama, dia membentuk segel dengan kedua tangan dan menamparkan telapak tangannya. Waktu layu dan kemuliaan, seperti pesawat ulang-alik, Rumeng. Pada saat ini, waktu sepertinya berhenti sejenak. Ketika semua orang sadar kembali, mereka melihat bahwa Raja Iblis peringkat tinggi menyemburkan darah dari mulutnya. Auranya lemah. Cici-cici. 3 anak panah terbang. Boya, yang bersembunyi di kegelapan, membuatnya bergerak lagi. Dia secara akurat memasukkan 3 anak panah ke tubuh musuh, menyebabkan darah berceceran di mana-mana. Dalam sekejap, situasi berubah menjadi lebih buruk. Apakah itu ras iblis di benua bayangan awan? Selain beberapa yang siap secara mental, semua orang terkejut. Setelah Yang Kai menggunakan Time Fleece, dia tidak bergerak lagi. Dia hanya menonton dengan dingin. Dia tahu bahwa dia tidak perlu bergerak. Ada seseorang yang lebih menginginkan orang ini mati di sini daripada dia. Benar saja, setelah 3 anak panah Boya mengenai Raja Iblis peringkat tinggi, Tucharo langsung meraung, serang. Dia tidak peduli dengan efek samping dari penggunaan teknik rahasianya. Dia dengan putus asa mendesak Demon Ki untuk bergegas menuju Raja Iblis peringkat tinggi. 2 Raja Iblis lainnya yang menonton di samping juga mengikuti di belakang. Mereka menyerang pada saat yang sama dan mengepung mantan rekan mereka. Lao Ke dan Yin tercengang. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan di sini. Pertama, diserang oleh Tu Qiao Luo dari belakang, kemudian diserang oleh kemampuan ilahi Yang Kai, dan kemudian ditembak oleh 3 anak panah Boya. Raja Iblis pangkat tinggi sudah terluka parah, jadi sekarang setelah dikepung oleh Tu Qiao Luo dan 2 Raja Setan pangkat tinggi lainnya, bagaimana mungkin dia bisa menang? Raja Iblis ini tahu bahwa dia akan mati, tetapi dia tidak memiliki niat untuk memohon belas kasihan. Dia hanya menggunakan seluruh kekuatannya dan terlihat seperti ingin menyeret seseorang bersamanya.
Namun, tidak mungkin bagi Tucharo dan yang lainnya untuk memberinya kesempatan ini. Mereka sangat berhati-hati dalam menanggapi. Mereka lebih suka kehilangan kesempatan daripada mempertaruhkan hidup mereka untuk mengambil risiko. Setelah secangkir teh, debu mengendap. Tucharo terengah-engah. Wajahnya pucat, dan dia memiliki ekspresi ketakutan yang berkepanjangan. Namun, dia memaksakan dirinya untuk menangkupkan tangannya dan berkata, "Tuan, saya tidak mengecewakan Anda." Yang Kai menatapnya dengan senyum yang bukan senyuman. Dia dengan lembut mengangguk dan berkata, "Tidak buruk." Kemudian dia menoleh dan menatap dua Raja Iblis peringkat tinggi lainnya dengan acuh tak acuh. Keduanya tidak punya jalan keluar ketika mereka bergabung dengan Tucharo. Pada saat ini, mereka secara alami tahu harus berkata apa. Mereka berkata bersama, "Kami bersedia untuk tunduk pada guru. Kami berharap guru dapat membiarkan masa lalu berlalu dan memberi kami kesempatan untuk menebus diri kami sendiri." Yang Kai berkata dengan acuh tak acuh, "Itu tergantung pada ketulusanmu." Kedua Raja Iblis peringkat tinggi ini saling memandang. Mereka sudah menunjukkan ketulusan mereka. Anak buah Yue Sang dibunuh oleh mereka dan Tucharo. Sekarang, selain menyerahkan, apalagi yang bisa mereka lakukan? Sentuhan malu muncul di wajah Tucharo. Dia batuk ringan dan kemudian mengirimkan suaranya kepada mereka. Ketika kedua Raja Iblis mendengar ini, ekspresi mereka berubah. Mereka memandang Tucharo dengan tidak percaya, seolah-olah mereka baru pertama kali melihatnya. Wajah Tucharo sedikit merah. Dia mengirimkan suaranya kepada mereka lagi. Setelah beberapa saat, kedua Raja Iblis ini dengan getir menangkupkan tangan mereka dan berkata, "Kami bersedia membiarkan guru menanam merek roh ilahi. Mulai sekarang, kemanapun guru menunjuk, kami akan mengikuti." Pada saat yang sama, mereka mengutuk dalam hati mereka. Sial, mereka telah menaiki kapal bajak laut. Jika mereka tahu ini sebelumnya, mereka akan bertarung dengan sekuat tenaga. Mungkin mereka akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup.